mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Puasanya juga lancar-lancar untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa. Saya Karo, tetap semangat menemani Anda hari ini di acara Rumi No Secret Life. Hari ini ditemani oleh Daniel. Iya, di pojok sana dengan baju garis-garisnya. Oke, kita ke pojokan dulu ya seperti biasanya untuk membahas apa sih yang menjadi perhatian publik dan juga menuai banyak sekali komentar untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini sebenarnya sih udah kecurigaan udah lama ya. Tapi kayaknya kemarin itu menjadi semakin nyata gitu antara hubungan antara Natalie dan Ladislau ya. Karena masing-masing sudah betul-betul menghapus foto-foto yang ada mereka berdua. Ya udah nggak ada banget nih. Kalau kemarin-kemarin tuh walaupun nggak pernah posting berdua lagi ya. Tapi masih ada lah sisa tuh foto waktu masih ulang tahunnya Azam tuh kan ada bertiga gitu. Tuh fotonya Ladis masih ada di Instagramnya Natalie. Di Instagramnya Ladis juga masih ada tuh foto yang sama Natalie. Tapi sekarang udah nggak ada sama sekali ya kan. Nah, postingan terakhir mereka berdua coba kita baca captionnya. Barangkali ada keterangan-keterangan terselubung ya. Ini 3 hari yang lalu ya kalau Natalie ya. Oh 5 hari dibunyinya adalah. Masa sih 5 hari yang lalu perasaan aku baru lihat deh. Enggak ya, oke. Kalau hidup cuma tentang bahagia, kita nggak akan pernah merasa dewasa. Oh gitu maksudnya, jadi ada sedihnya gitu ya maksudnya. Oke, baiklah. Kalau si Ladis postingan terakhirnya bunyinya apa sih? Dia lagi nyetir gitu mukanya kayaknya agak serius banget ya. Padahal kan dia orangnya bercandaan, tapi serius menghadap ke depan. Tulisannya adalah, final chapternya adalah berhenti mencemaskan sesuatu. Karena realitanya hidup ini memberikan pilihan antara sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Wih bagus banget ya. Sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Ya kayaknya mereka berdua udah nggak tahu deh ini kayaknya jadi nikah apa nggak sih. Soalnya kita kan wawancara ya perdana mereka itu membuka tentang hubungan mereka itu kan kita wawancara di November pada saat Rumpi ulang tahun ya kan. Sementara kan mereka kayaknya udah lamaran sebelumnya tuh akhir-akhir Oktober. Memang di Januari sih kita lihat udah mulai kayak nggak ada postingan apa-apa gitu kan. Sementara kan mereka sebelum-sebelumnya aktif bikin konten. Nah ini bulan apa nih sekarang? April udah betul-betul hapus-hapus foto. Apakah emang nggak jadi nikah atau gimana? Terakhir kita undang pasangan ini di bulan Desember. Kita tanya jadi gimana nikahnya di tahun depan? Itu jadi atau enggak? Udah sampai mana? Udah berapa persen? Itu masih jawabannya masih ngambang-ngambang juga sih. Coba kita lihat sih seperti apa cuplikan wawancara kita terakhir dengan pasangan ini. Bang Ladis, katanya mau nikahin Natalie tahun depan, persiapannya udah sampai mana, udah berapa persen? Ayo. Cie, kepo. Ya doain aja yang terbaik. Berapa persen? Endorse udah pada masuk belum? Itu enggak. Kurang apa? Kurang vendor apa yang kurang yang belum? Nanti di balik layar kita bicara bisa. Buat kita pengumuman di sini kan siapa tahu langsung masuk sen gitu. Ya doain aja. Doain ya, amin. Ya, kalau emang belum jodoh ya gitu. Komentar netizen coba kita baca bunyinya adalah patut dipertanyakan sama ceweknya nih, gak pernah lama soal berhubungan katanya gitu. Yang berikutnya gonta-ganti terus. Lanjut berikut, gak kaget lah, hahaha gitu. Yang berikutnya komentarnya gak lama juga ada lagi katanya gitu. Ya berikutnya apa lagi? Sudah diduga, ntar Azam ultah ganti lagi katanya. Lanjut apa lagi? Ada ya itulah memang suka dukanya kalau orang yang apa sih ya zaman sekarang ada sosial media gitu ya mau publish hubungan untuk mengabarkan kabar gembira tapi kalau ketika nggak jadi nggak enak gitu udahannya ya kan karena harus berhadapan dengan banyak orang ya kalau biasanya kita kan kalau nggak ada sosial media paling cuma ditanyain tetangga sama keluarga doang kalau ditanyain sama seluruh netizen gitu. Nah kalau yang berikut ini ya ini aku nggak tahu ini jabatannya masih atau nggak Presiden Ijo Tomat ya gimana ikatan jomblo terhormat, iya kan? Masih atau enggak? Nah, ada profilnya Syakir Daulay berikut ini. Syakir Daulay, aktor sekaligus penyanyi kelahiran 2002 yang menyebut dirinya Presiden Ijo Tomat atau Ikatan Jomblo Terhormat ini pernah memerankan karakter Dava dalam film Surga Menanti tahun 2016. Peraih penghargaan aktor muda inspiratif tahun 2020 ini merantau ke Jakarta sejak usia 7 tahun karena mengikuti lomba MTQ dan kerap berpindah-pindah rumah karena tinggal dengan beberapa orang tua asuh. Pria yang tahun lalu sempat berseteru dengan orang tuanya karena disebut jarang pulang selama 2 tahun namun berujung damai ini 19 Februari lalu memposting video sedang membasuh kaki ibunya dengan caption terlepas apapun yang orang pikirkan sejatinya ibu dan anak tidak akan berhenti saling mencintai. Benarkah Syakir Daulay pernah dekat dengan komika Ara Fahrianti?
Dan seperti apa kenangannya terhadap sang guru Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang meninggal dunia 13 Maret kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Syakir Daulay. Apa kabar Syakir? Alhamdulillah baik. Masih jomblo? Alhamdulillah sampai puasa ini masih. Masih ya, baik. Ini kita mau tunjukin foto dulu nih buat Syakir ya. Ini Habib Hasan. Allah. Ini kamu ketika Habib Hasan meninggal gitu, kayaknya kita juga ikut merasakan betapa kamu kehilangan. Karena kamu posting banyak sekali di Instagram. Sekarang juga masih kehilangan sebenarnya. Cuman kan supaya terus apa yang saya kira bisa baktiin ya setelah beliau nggak ada ya selain ya melanjutkan syiar beliau ya dengan kayak gini kan. Kayak harus juga nanya. Jadi kita bisa kenal dengan beliau, kenal dengan majelisnya dan bisa ngelanjutin apa yang beliau udah rintis lah. Coba kita lihat dulu cuplikan seperti apa sih kedekatannya Habib Hasan dan juga Syakir Daulay berikut ini. Aduh. Kenapa kalau Syakir nggak nikah gitu? Karena Syakir belum punya niat. Alhamdulillah berkah guru akhirnya Allah kasih, Allah titipin dan kemudian saya titipkan lagi untuk Habibana untuk dipakai dakwah sambil kita sama-sama Shallu ala Muhammad menyanyikan lagu Mabruk Alfa Mabruk. Syakir, boleh cerita nggak sih, apa sih awalnya pertama kamu tuh bisa merasa dekat banget sama Habib Hasan? Karena yang tadi cerita itu ya, Syakir tuh di Jakarta maksudnya jauh dari sosok orang tua dan sedekat-dekatnya dengan orang tua asuh tetap beda lah. Apalagi kan Jakarta gitu, mereka punya kesibukan, banyak urusan. Nah, saat 6 tahun itu jauh dari orang tua, Syakir di Jakarta, orang tua di Aceh. Syakir baru merasakan memiliki apa ya, seorang orang tua, abang juga, terus guru yang benar-benar ngebimbing ya beliau gitu. Karena pada saat itu Syakir belum jadi siapa-siapa juga loh pertama kali ketemu beliau tuh. Belum main sinetron, belum apa? Belum, jadi ya siapa yang mau kenal Syakir dan siapa yang mau denger Syakir gitu dan siapa yang mau deket Syakir nggak ada pada saat itu. Betul kan juga salah satu yang bikin kamu dekat adalah ketika kamu waktu itu patah hati itu. Iya benar. Jadi pada saat itu memang patah hati baru 16 tahun gitu. Kalau dipikir-pikir aneh juga gitu 16 tahun patah hati. Tapi karena memang ya orang kan kita nggak tahu kan hati orang kan. Ya pada saat itu ya nggak ada yang dengar ya kecuali selain beliau. Pada saat 16 tahun tuh kan udah kamu anak rantau. 16 itu kan masa puber ya. Iya. Itu pasti kamu lagi bergejolak nggak karu-karuan rasanya. Iya. Apa nasihat Habib waktu itu yang kamu ingat? Habib tuh nggak langsung ngasih nasihat, tapi benar-benar ngasih perhatiannya dulu gitu. Jadi kamu cerita aja sama beliau? Iya, cuman beliau tuh selalu bilang dari awal ketemu gitu kayak, kamu tuh nanti bakal jadi orang gitu. Tapi kalau dari sekarang kamu putus asa kayak gini, kata Habib, sayang gitu. Jadi suatu saat kamu bakal jadi orang gitu. Itu yang selalu ditanamkan. Itu dari pertama ketemu Habib kayak, maksudnya ya mungkin dulu aja semua teman keluarga nggak ada yang ngelihat Syakir tuh bakal gimana gitu, nasib bakal gimana atau gimana. Ya udah Syakir ya bocah kecil bisa ngaji deh gitu aja gitu. Tapi Habib pada saat itu pertama kali Syakir ketemu, Habib langsung bilang gitu kayak, kamu suatu saat bakal jadi orang besar gitu. Gini segala macam, dikasih gambaran. Ya tinggal dikuatin pondasinya dari muda. Akhirnya disitulah Habib ngarahin kemudian masa muda Syakir supaya ada kesibukan yang positif. Dan benarkah dengan adanya Habib ini juga yang menjaga kamu juga? Karena ketika masuk ke dunia hiburan atau masuk masa remaja itu banyak sekali godaan dan cobaannya. Banget. Habib tuh ngejaga banget karena pertama kali masuk dunia entertain, terus kemudian kenal Habib. Jadi apa-apa yang Syakir lihat, yang nggak biasa Syakir lihat di dunia entertain tuh Syakir tanya ke Habib. Contohnya? Contoh Habib,
kok di dunia entertain bebas banget gitu misalnya. Hubungan, pacaran gitu-gitu. Semuanya gitu, kayak kita di lokasi tuh nggak ada batas, kita mau ngapain aja asal kita mau dan kita nggak malu sih ini aja gitu ya kan. Kayaknya terbuka lebar gitu ya. Akhirnya Habib kasih tahu lah kalau nyari dunia juga harus punya tujuan gitu. Kalau tujuan lu cuman buat senang doang, cetek banget gitu. Tapi jadiin dunia lu nanti bisa bahagiain lu di dunia sama di akhirat. Di situ diajak fokusnya untuk kemudian bisa bermanfaat lah buat agama gitu. Walaupun sesekali kalau bandel diomelin juga. Jadi benar-benar kayak sosok orang tua, abang, sahabat juga. Iya, yang benar-benar kayak kalau Syakir pulang syuting tuh pasti langsung ditanya udah makan belum, dikasih vitamin, terus kemudian tanyain udah sholat belum, terus diliatin murid-murid beliau disuruh liatin tuh kamarnya Syakir. Dia kan biasanya nggak suka rapiin apa segala macam, dan itu dari Syakir belum jadi siapa-siapa nggak berubah sampai terakhir, jadi nggak pernah berubah gitu. Kalau orang kan ada berubahnya ya, tapi Habib saat Syakir belum jadi siapa-siapa, saat senang susah itu nggak berubah sama sekali. Itu yang bikin kayak wah ini benar-benar sosok ayah, kadang abang juga, kadang temen juga gitu. Habib bisa memposisikan diri. Dan kamu postingan kamu juga, kamu mengatakan kamu bersyukur karena kamu bisa berada di samping almarhum pada saat-saat terakhirnya. Iya, itu saya kira nggak kebayang kalau lagi di luar itu bakal gimana. Tapi hari itu alhamdulillahnya saya kira memang lagi ada di sebelah, di samping banget kamar beliau gitu. Jadi pas beliau tidak sadarkan diri setelah sholat duha, sholat subuhnya masih bareng, sempet minta Kir tolong gantiin jadi imam. Wah itu udah mulai gak enak tuh, karena kan dulu kisahnya Rasulullah juga ketika mau meninggal minta digantikan menjadi imam oleh Sayyidina Abu Bakar gitu. Nah di situ Syakir, jangan dulu gitu ya kan. Tapi ya ternyata benar, hari itu terakhir subuh Syakir gantiin beliau imam, dan hari itu beliau berpulang ke rahmatullah. Pas ini 2 minggu ini Rabu pagi 2 minggu yang lalu lah. Tapi udah sakit lama? Sempat masuk ICU 2 tahun yang lalu, tapi setelah itu dokter bilang udah nggak ada penyakit. Jadi nggak ada tanda-tanda tuh menjelang almarhum meninggal tuh, nggak ada tanda-tanda sakit atau nggak enak badan? Cuman beliau tuh suka tiba-tiba darahnya rendah gitu. Darahnya rendah, terus ya memang ada riwayat jantung juga dari keturunan. Cuman terakhir pas aku ngobrol sama dokter jantungnya udah nggak ada tuh penyakit jantungnya. Jadi benar-benar tiba-tiba. Jadi kamu ada di samping? Ada di samping beliau, dan itu angkat kepala beliau juga sampai terakhir saya pegang. Aduh kakinya udah dingin nih. Di situ, wah itu hari itu kayak, ya ternyata saya kira patah hati terbesar tuh dulu gitu pada saat ditinggal seseorang kasih gitu. Ternyata patah hati terbesar tuh saat kita udah memiliki seseorang yang menjadi rumah buat kita, terus tiba-tiba harus diambil dari kita. Itu sakit banget ternyata. Itu patah hati terbesar saya kira di mungkin dalam hidup saya kira. Gitu. Salah satu postingan kamu bilang kayaknya sahur tahun ini kamu sahurnya air mata. Iya, jadi hari itu sampai Syakir tuh bukanya, wah nggak ada, semuanya kayak nggak ada rasa gitu ya. Udah cuman air mata yang hari itu menjadi apa ya, pelukan terhangat lah gitu buat Syakir gitu. Ya udah gitu. Iya nggak ngira gitu. Walaupun Habib memang udah persiapin ngasih tanda-tanda. Jadi setelah masuk ICU 2 tahun lalu tuh Habib kayak udah mau nyiapin. Apa tuh? Ntar gue bakal nggak ada, lo harus mandiri ya, apa segala macam. Cuman nggak ngira bakal tahun ini gitu loh. Ketika Habib ngomong nih kalau Habib nggak ada kalian harus gini-gini tuh apa yang kamu rasain, yang kamu pikirin tuh? Ya aku pikir ya nanti masih sampai aku nikah kali gitu, kayak masih kayaknya masih ya 5 tahun 10 tahun lagi gitu. Nggak nyangka kan ternyata 2 tahun dari ICU itu kan. Pantes di 2 tahun itu memang Habib sangat-sangat memandirikan Syakir gitu. Contohnya? Hal apapun yang biasa Habib temenin gitu, nyelesain masalahnya apa segala macem. Kalau di 2 tahun belakangan ini Habib nyuruh nyelesain sendiri. Dengan kepergian Habib gitu ya, apa sih kamu, apa kebiasaan yang kamu rindukan banget gitu dari kebersamaan kalian?
kemarin tuh. Jadi kadang kalau pagi suka tiba-tiba hampang, rasa nangis. Kadang kalau pulang kalau pulang acara, ini agak sesak juga ngomongnya. Kalau pulang acara tuh, kalau pulang malam gitu, kadang tuh ada yang nyambut gitu kan. Ada yang nyambut kayak. Jadi kan Syakir tuh kalau masuk kamar pasti bunyi pintunya tuh sengaja Habib taruh yang ngek gitu kan. Supaya tahu, kata Habib, gue pasang itu biar gue tahu kalau lu pulang, kata Habib gitu. Nah, setiap bunyi itu pasti nanti asistennya nyamperin ke kamar gitu. Habib nanya udah makan belum gitu. Belum. Nah, udah biasanya Habib nyuruh muridnya masakin Syakir tuh apa nasi goreng apa segala macem. Terus dikasih vitamin. Terus kalau lagi bingung, kadang Habib sampai korbanin waktu tidurnya buat dengerin Syakir curhat gitu sampai subuh. Akhirnya Habib baru tidur pagi gitu. Jadi itu yang hilang banget sekarang. Jadi sekarang Syakir kalau pulang ya udah langsung sendiri di kamar gitu. Tapi beruntungnya alhamdulillah ada anak-anak beliau juga yang Syakir udah kayak adik sendiri tapi juga guru Syakir juga gitu. Jadi sekarang ngobrol sama beliau. Ya, ini kalau cerita Syakir ceritakan ya, merasa bahwa ini dekat sekali gitu. Ada sosok orang tua, sosok seperti abang gitu ya. Nah, Syakir ini dari umur 8 tahun memang sudah merantau gitu ya. Ini ceritanya, cuplikannya kita. Lepas Jakarta, awalnya kok bisa cuman buat nunggu MTQ kan. Kenalan di Facebook sama orang tua asuh gitu. Dan minta tolong nitipin anaknya. Pasti. Udah sebulan nih, 2 bulan. Terus ibu asuh pertama nih arisan sama ibu-ibu lain gitu kan. Lucu anaknya. Iya udah mau gak asuh? Udah tuh giliran tuh. Nanti... Oh kalian dioper-oper berdua? Gak ada sempat terpisah satu kesini satu kesini enggak? Gak ada. Itu udah kelas 4. Nah itu kan belum pulang juga tuh lebaran. Itu pokoknya teman-teman seangkatan di pesantren. Siapa nih lebaran kali ini mau apa? Yang tidak pulang? Ya enggak, rumah siapa yang mau ini Syakirnya, ada Syakirnya gitu. Kalau dengar cerita itu gitu ya kan, kamu ceritanya ketawa-ketawa gitu, tapi iya kan. Saya juga gak kebayang tuh anak kecil ngalamin pengalaman kayak gitu tuh. Iya pas udah gede sih emang, gila unik banget gua gitu. Unik banget, saya orang tua, terus Syakir juga hidup Syakir kayak unik banget. Tapi pas pada saat itu, pada saat kecil, ya itulah kenapa yang membuat Syakir kemudian dekat dengan Habib, dengan dengan ulama-ulama. Jadi saking dulu nggak ada pegangannya di Jakarta, ya udah Syakir tuh setiap hari ya kerjaannya curhatnya sama Rasulullah aja udah dengar. Jadi kamu rasa sendiri. Iya, jadi kayak ya udah kalau di kamar apa ya udah nggak ada teman ya, ngobrol. Nggak ada gitu teman ngobrol, nggak ada apa. Abang kan juga dulu juga masih kecil kan. Syakir kelas 3 SD kalau nggak salah, abang kelas 6 SD gitu. Tapi Syakir kecil waktu itu tuh sempat bertanya nggak sih kenapa sih gitu? Kenapa sih aku harus merantau gitu? Sempat ya pasti ada lah rasa bertanya gitu. Cuman karena pada saat itu ada bersyukurnya juga gitu, suka tantangan karena kalau di rumah tuh Syakir apa ya kayak jadi di antara berempat ini dulu ya, di antara berempat ini kayak Syakir ini paling nggak bisa apa-apa gitu kayaknya. Jadi kayak pasti kan selalu bertiga dan gak enaknya kadang anak bungsu kan gitu kan. Jadi dulu setiap kakak-kakak salah tuh kadang Syakir ikut kena gitu loh. Padahal maksudnya Syakir nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Jadi suka kena, makanya pas dunia di Jakarta seenggaknya sedikit berkurang lah berisik di rumah gitu. Jadi merantau ada syukurnya juga pada saat itu. 1 sampai 10 berapa kesedihanmu kalau mengingat masa-masa itu? Kesedihan? Kalau mengingatnya udah nggak sedih justru. Pada saat itu? Kalau pada saat itu kesedihannya mungkin di 9. 9? Iya, sampai kan kadang kita nggak bisa cerita juga kadang apa-apa yang nggak enak di rumah orang kan. Ya namanya numpang gitu ya kan. Dan kita kadang nggak bisa cerita itu juga ke orang tua karena takut kayak kepikiran orang tua gitu. Ya udahlah hadepin aja gitu. Jadi ketika ada Habib Hasan
ketika ada Habib, wah itu langsung ngerasa kayak kasih sayang yang dulu nggak didapat tuh bisa dikasih gitu. Dan beliau juga yang kemudian kan setelah 6 tahun tuh kalau secara psikologis ketemu lagi sama orang tua gimana gitu rasanya kan, agak canggung kan ya. Beliau yang kemudian harus bakti sama orang tua. Beliau yang kemudian selalu menanamkan itu. Beliau mendampingi kamu dari umur 16 tahun. 16 tahun sampai sekarang 22 tahun. Ya, berarti sekitar 7 tahun lah. Sekarang seperti itu udah nggak ada di dunia ini. Makanya kayak nggak tahu sekarang kalau ditanya akhir gimana ya, udah biar ngalir aja hidup deh gitu. Nanti yang ditunggu ya sekarang ya adalah saat-saat nanti bisa bertemu lagi, berkumpul lagi lah sama beliau di surga. Tapi ajarannya, nasihatnya pasti akan terus. Nasihatnya, ajarannya akan terus saya kira pegang semaksimal mungkin. Dan beliau kan juga punya Majelis Nurul Mustafa yang sama-sama juga kita murid-muridnya juga terus istiqomah di situ. Sekarang ada anak beliau, Habib Atos, Habib Ali. Jadi beliau juga nitip Kir, pokoknya ntar gue nggak ada, lo sama anak-anak gue terusin ajakin anak-anak muda ini Jakarta, Jabodetabek, se-Indonesia lo ajak biar kenal sama Nabi Muhammad gitu. Sebagaimana gue kenalin lo sama Nabi Muhammad gitu. Oke. Baik, Syakir, kita nanti ngobrol lagi sama Syakir ya. Kita lihat dulu profilnya Liza Natalia berikutnya. Liza Natalia, artis, model, sekaligus penyanyi dangdut kelahiran 1976 yang mengawali karir dengan merilis single Cincin pada 2001 ini menikah dengan Yusuf Haiber Hasnoputro pada 2004 dan dikaruniai 2 anak. Perempuan yang merupakan kakak ipar dari Asyanti ini 18 Maret kemarin merayakan ulang tahun Anang Hermansyah, suami Asyanti yang dihadiri oleh Maya Estianti, Kalina Oktarani, Rosa dan Mulan Jamila. Liza yang merupakan instruktur senam sejak 2010 dan salah satu orang yang mengenalkan Zumba di Indonesia hingga menjadi brand ambassador Zumba ini mengaku selama ini fokus di Zumba untuk menjaga penampilannya supaya tetap ideal demi sang suami dan agar rumah tangganya selalu harmonis. Seperti apa rahasia awet muda Liza menjelang usia 50 tahun? Benarkah sang suami meminta agar Liza tidak bertubuh kurus? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Sekarang kita bersama Liza Natalia dan sekali biar supaya Syakir Daula nggak sedih-sedih amat ya, sehat juga. 2, 3, 4.